Baik anak, sekarang kita pastikan dulu kehadiran dari kelas kita, ya. Kelas 12 akuntansi. Start absen dulu. Amalia Rosidiana. Hadir, Pak. Lisa. Sudah masuk, Pak. Masuk. Mita. Hadir, Pak. Santi. Hadir, Pak. Terima kasih hadir semua ya, kecuali si Lisa. Bagaimana kita doakan ya? Ya. Agar cepat Masuk. dan mengikuti KPN. Kembali. Terima kasih. Selanjutnya, sebelum KPN dimulai, kita akan berdoa lebih dulu dipimpin oleh ketua kelas Bapak Ren. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita membaca surat At-Takatsur dan kemudian Asmaul Husna. Kita mulai 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sayata'lamun. Summa kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim. Summa latarawunnaha ainal yaqin. Summa latus'alunna yawmaidin 'anil na'im. Selanjutnya kita membaca surat At-Takatsur dan kemudian Asmaul Husna. Kita mulai 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sayata'lamun. Summa kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim. Summa latarawunnaha ainal yaqin. Summa latus'alunna yawmaidin 'anil na'im. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Qudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Khaliq. Terima kasih anak-anak, mudah-mudahan dengan darus dan bacaan Asmaul Husna kita lakukan tadi betul-betul menambah kita semakin mengerti tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hari ini kita akan belajar nanti di materi bab berpikir kritis dan bersikap demokratis. Ini semua adalah perintah Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa melihat sesuatu itu kemudian kita gunakan untuk berpikir kritis.
Mungkin anak-anak tahu ada semut, ya. Kalau ketemu apa yang dilakukan seperti itu? Nah, entah itu salaman, entah itu bisik-bisikan, ya, entah itu apa gitu. Yang jelas, ya, tidak ada sesuatu yang menciptakan awal itu sia-sia. Hatta semut kecil itu, ya, bisa diambil ibrah dan pelajarannya. Ya. Yang kita anggap sepele, tapi ternyata punya banyak makna. Apa semut itu gotong royong, ya. Kemudian itu tadi kalau ketemu itu saling sapa dan seterusnya. Oke, kita akan tayangkan video berarti diamati, kemudian dikaitkan dengan materi kita, yakni berpikir kritis dan bersikap demokratis. Nah, anak-anak, kita akan lihat tayangan berikut ini. Nanti diamati dan dikaitkan dengan materi kita, yakni di bab berpikir kritis dan bersikap demokratis. Oke, kita lihat. Betul kalian amati apa yang terjadi dalam kelas ini. Ada yang mau duduk tapi tidak boleh. Cepat waktu.
baik. Nah, setelah melihat tayang ini, siapa yang bisa mengaitkan ya, dari video ini dengan materi pembelajaran kita hari ini? Siapa? Saya Ustaz. Oke, silakan. Sikap kritis yang disampaikan seseorang siswa Ustadz terhadap mata pelajarannya. Ya, tepat sekali yang disampaikan oleh Selvi. Ada seorang siswa yang mencoba berpikir kritis ya, terhadap materi yang disampaikan oleh gurunya. Ada lagi? Ternyata ada resiko ya Pak jika kita menyampaikan sesuatu yang kritis. Ternyata ada risiko kalau kita mau menyampaikan yang kritis. Resikonya mungkin dianggap paling pintar atau apalah itu. Dan dalam tayang ini resikonya seperti itu. Ada lagi? Iya Pak, gurunya tidak mengajarkan demokratis. Setuju? Oke, tepat sekali apa yang disampaikan oleh Johanna bahwa gurunya tidak bersifat demokratis. Setuju? Setuju. Gurunya kayaknya Pak mau menang sendiri. Nah, gurunya kayaknya mau menang sendiri karena dia merasa sudah lebih dari pintar murid-muridnya. 2 tambah 2 sama dengan 5. sementara anak-anak itu diajari bahwa 2 tambah 2 sama dengan 4. itulah bagaimana Islam nanti akan mengajarkan kita bersikap kritis dan juga bersikap demokratis. Kita akan dalami materi ini dengan tujuan pembelajaran yang akan kita panjatkan seperti ini. Nah, untuk mendalami materi kita, maka tujuan pembelajaran kita hari ini adalah pertama adalah terbiasa membaca Al-Quran sebagaimana pengamalan dengan meyakini bahwa agama mengajarkan umatnya untuk berpikir kritis dan bersikap demokratis. Yang kedua, ya, bersikap dan kritis dan demokratis sesuai dengan pesan surah Ali Imran ayat 190, 191 dan 159 serta hadis terkait. Kemudian ada cara menjelaskan membaca Quran, kemudian menerjemahkan, kemudian menjelaskan asbabun nuzul, mengidentifikasi makna Ali Imran, menjelaskan pesan-pesan yang terkait ya, pada surat Ali Imran 190, 191 serta Ali Imran 159. Masih di tujuan pembelajaran ya, ada manfaat berpikir kritis dan bersikap demokratis, menganalisa hukum bacaan, menjelaskan sikap kritis dan demokratis, kemudian menyimpulkan hukum bacaan, kemudian mendemonstrasikan bacaan ya, kemudian menganalisa hikmah daripada bersikap kritis dan demokratis. Kemudian anak-anak ya, cakupan materi hari ini adalah isi kandungan surat Al-Imran 190, 191, yakni tentang tanda-tanda kebesaran Allah bagi ulul albab atau orang-orang yang berakal. Isi kandungan Al-Imran 159 tentang konsep musyawarah yang dilakukan oleh Rasulullah. Isi kandungan hadis tentang berpikir kritis atau tafakkur bagi orang yang mau berpikir kritis. Baik. Anak-anak sudah jelas ya materi yang akan kita bahas? Sudah? Jelas? Jelas. Kita tolong ceritakan kembali asbabun nuzul surat Ali Imran 159. Oke. Ceritakan ulang asbabun nuzulnya. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an, ia menjelaskan bahwasanya setelah terjadinya perang Badar, Rasulullah mengadakan musyawarah dengan Abu Bakar radhiyallahu an dan Umar bin Khattab radhiyallahu an untuk meminta pendapatnya tentang para tawanan perang. Abu Bakar radhiyallahu an berpendapat mereka sebaiknya dikembalikan kepada keluarganya dan keluarganya diminta untuk membayar tebusan. Namun Umar radhiyallahu an berpendapat bahwa mereka sebaiknya dibunuh. Yang diperintah membunuh adalah keluarganya. Rasulullah tidak langsung mengambil keputusan sehingga turunlah ayat dukungan ini sebagai atas pendapat Abu Bakar radhiyallahu an. Terima kasih Rita telah membacakan asbabun nuzulnya. Kemudian silakan dibaca surat Ali Imran 191. Silakan Iko. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab.
alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Terima kasih atas petunjuk telah disampaikan, demikian pula setelahnya telah dibaca. Mari kita ulang bersama-sama anak dan kita coba kembali beberapa tajwid ya. Silakan Ustaz ya. 1 2 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. 1 2 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil lail Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil lail واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا. Terima kasih. Sekarang kita akan bikin kelas kita semakin seru Wah. dan akan kita buat kelompok dua kelompok. Iya. Dua kelompok. Ya, silakan kita menjadi dua kelompok. Silakan. Ya. Kayak kemarin ya. Bisa dibaca. Ya. Setelah terbentuk dua kelompok ini, kelompok satu ini, kelompok satu tugasnya mengidentifikasi surah Al-Imran 190, 191 dan 150. Kelompok dua menjelaskan tentang makna berpikir kritis dan bersikap demokratis. Ustadz kasih waktu 20 menit. Cukup? Cukup orang. Cukup. Setelah itu nanti perwakilan yang mau menyampaikan silakan ditunjuk oleh kelompoknya. Ya? Ya. Silakan. 20 menit terhitung mundur. 3 2 ting tong play. Yaitu berpikir manusia untuk merespon seseorang. Cara berpikir manusia untuk merespon seseorang. Cukup. Waktu diskusi telah selesai. Sudah selesai? Sudah selesai nomor 2? Sudah. Ada yang siap maju atau siap menyampaikan? Siap menyampaikan? Kita mulai dari kelompok 1. Siapa yang mau menyampaikan? Amel sama Cece. Ya, silakan. Silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Oke. Isi kandungan Quran surat Al-Imran 190-191 ialah 1. Surat Al-Imran ayat 190 menegaskan bahwa penciptaan langit dan bumi serta pergantian malam dan siang merupakan tanda kekuasaan Allah dan itu semua dapat dipahami oleh ulul albab. 2. Surat Al-Imran ayat 191 menjelaskan ciri-ciri ulul albab, yakni berpikir dan berpikir. Ulul albab selalu mengingat Allah dalam segala kondisi, baik berdiri, duduk maupun berbaring. 3. Tafakur yang benar mampu membuat kita semakin dekat dengan Allah, mengakui kekuasaan Allah, dan apapun yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptaan tidak ada yang sia-sia. Isi kandungan Quran surat Al-Imran 159 ialah 1. Rasulullah memiliki sifat lemah lembut dan sifat untuk disebabkan oleh rahmat Allah. 2. Ayat ini juga menjelaskan Rasulullah memiliki akhlak yang agung, di antaranya adalah pemaaf, memohonkan ampunan, suka bermusyawarah dan tawakal. 3. Allah memerintahkan hambanya akan memaafkan orang lain dan mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan. 4. Ketika musyawarah telah menghasilkan keputusan, maka harus dilaksanakan dengan dilandasi tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Isi kandungan berpikir kritis ialah menjelaskan salah satu ciri khas manusia yang membedakannya dari makhluk yang lain. Manusia adalah makhluk yang berpikir. Dengan kemampuan itulah manusia bisa meraih berbagai kemajuan, kemanfaatan, dan kebaikan. Namun, sejarah juga mencatat bahwa tidak sedikit manusia mengalami kesesatan dan kebinasaan akibat berpikir. Karena itu, Rasulullah SAW menghendaki kita kaum muslimin untuk memiliki budaya tafakur yang akan mengantarkan kita kepada kemajuan, kemanfaatan, kebaikan, ketaatan, keimanan, dan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Isi kandungan hadis demokrasi dan musyawarah ialah orang yang paling demokratis adalah orang yang paling suka bermusyawarah. Sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, beliau selalu melibatkan para sahabat untuk dimintai pendapat dan melakukan musyawarah bersama, seperti adalah dalam hal strategi perang, penataan negara, penentuan hukum sosial, dan lain sebagainya. Oke. Kasih aplaus. Sekarang kelompok kedua, silakan mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan, siapa yang mewakili? Oke, silakan. Kasih aplaus lah, semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Pertama, pengertian berpikir kritis, demokrasi, dan musyawarah. Berpikir kritis ialah berpikir secara logis dan sistematis dalam membuat keputusan, sedangkan demokrasi ialah dipahami sebagai suatu konsep yang berkembang dalam kehidupan politik pemerintah yang menghendaki peletakan kekuasaan di tangan orang yang banyak, baik secara langsung maupun dalam perwakilan. Kedua, hikmah berpikir kritis dan bersikap demokrasi. Hikmah berpikir kritis ialah mudah menyelesaikan masalah, meminimalkan salah presentasi, mengetahui kemampuan diri, mampu berkomunikasi lebih baik, tidak mudah dimanfaatkan oleh orang lain. Hikmah berpikir demokratis melatih untuk menyuarakan pendapat, ide, masalah dapat segera terpecahkan, keputusan yang diambil memiliki nilai keadilan, hasil keputusan yang diambil dapat menguntungkan semua pihak, dapat menyatukan pendapatan yang berbeda, adanya kebersamaan. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Apa ada yang ditanyakan? Ya. Oke, kita kasih pos dulu untuk kelompok 2. Terima kasih.
duduk nanti ada sesi tanya jawab ya. Silakan kembali kelompok 1 dan kelompok 2 untuk menempati tempatnya masing-masing. Terima kasih dari pemaparan yang disampaikan oleh kelompok 1 dan kelompok 2. Sekarang Ustaz buka pertanyaan, saling bertanya dan saling berjawab. Siapa yang mau mempertanyakan terlebih dulu? Kelompok mana? Kepada siapa? Kelompok di sini, Pak. Oke, silakan. Saya Pak, Oke, silakan Najwa. bacakan hadis tentang demokrasi. Oke, pertanyaan yang bagus sekali oleh Najwa. Silakan kelompok 2 untuk menanggapi, menjawab pertanyaan. Saya Pak. Silakan Silvi. Bismillahirrahmanirrahim. Mara'aitu ahadan aksara masuratin li ashabihi min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa sekali apa yang disampaikan oleh Silvi. Aplaus, kasih. Itulah tadi ya, hadis yang hadis untuk mendukung bahwa Rasulullah SAW itu sangat demokratis karena beliau sering bermusyawarah dengan para sahabat. Apapun yang permasalahannya, Rasulullah pasti mengajak para sahabat untuk bermusyawarah, dan itu wujud dari demokrasi. Selanjutnya ada yang mau bertanya? Saya Pak. Oke, silakan kok. Siapakah ulul albab itu? Siapakah ulul albab itu? Oke, dari kelompok 2, siapa yang mau menjawab? Saya, Pak. Oke, Arani. Ulul albab adalah hamba Allah yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apapun dan senantiasa berpikir tentang penciptaan langit dan bumi. Ngerti? Iya, Pak. Ya. Terima kasih apa yang disampaikan oleh anak-anak dan tanya jawab telah dilakukan. Nah, kandungan surat Al-Imran 190-91 tentang berpikir kritis adalah menganalisis informasi atau kejadian. Sedangkan pengertian demokrasi adalah sistem pemerintahan yang menghendaki rakyat itu turut serta dengan sistem perwakilan. Kemudian, ya, kita akan mengamati satu video ini. Mengamati satu video, nanti kita akan tanya 1-2 tentang video ini. Seragam SMA, kemeja putih polos dan siap dikotori pilek warna saat pemilih lulus nanti. Aku adalah seragam SMA, simbol masa muda sekaligus saksi nyata bagaimana generasi muda negeri ini mengenal dunia dengan di bagian dada terdapat atribut OSIS sebagai lembaga berpendidikan. Sengaja lambang itu disimpan di bagian dada agar selalu dekat dengan hati pemakainya. Ya, dulu aku memang pernah merasa bahwa Baik, anak-anak, setelah melihat tayangan video ini, dikaitkan dengan berpikir kritis, apa yang harusnya dilakukan oleh siswa yang berseragam tadi. Siapa yang bisa? Saya, Pak. Yang tadi apa? Seharusnya kalau dia berpikir kritis itu nggak akan melakukan hal-hal yang menjerumuskan dia dalam kesesatan gitu. Luar biasa. Nah, itulah manfaat kita berpikir kritis. Memilih teman juga kritis, memilih persahabatan, memilih lingkungan, berpikir kritis. Ya, termasuk nanti memilih teman hidup kalian harus kritis. Macam sak ya, sak nemoe ya. Nah, yang kedua, harusnya dia punya prestasi besar karena impiannya begitu. Tapi ternyata kandas di tengah jalan dan menyesal dan menyusahkan orang tuanya. Alhamdulillah amin. Oke, silakan sekarang kesimpulan ya. Iya. Kesimpulan dari materi kita. Siapa yang ingin menyampaikan? Saya, Pak. Silakan kita.
Kandungan Quran Surat Ali Imran ayat 190 sampai 191 menjelaskan tentang tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, dan tanda-tanda itu hanya dipahami oleh ulul albab. Ulul albab adalah hamba Allah yang senantiasa mengingat Allah dalam keadaan apapun dan senantiasa memikirkan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kandungan Quran Surat Ali Imran ayat 159 menjelaskan perintah untuk bersikap lemah lembut, saling memaafkan, perintah bermusyawarah dan bertawakal. Silakan dilanjutkan oleh Joanna. Hadis tentang berpikir kritis menjelaskan tentang perintah untuk memikirkan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, sedangkan hadis tentang demokrasi menjelaskan bahwa Rasulullah adalah hamba Allah yang suka bermusyawarah. Oke, dilanjutkan oleh nomor 1 tingkat. Hikmah berpikir kritis adalah mudah menyelesaikan masalah dan mampu berkomunikasi dengan baik. Sedangkan hikmah demokrasi adalah melatih untuk menyuarakan pendapat dan dapat mengambil keputusan yang benar. Contoh perilaku berpikir kritis dan demokrasi. 1. Orang yang kritis itu punya karakter konseptual, artinya realistik. 2. Orang yang kritis itu rasional, mempertimbangkan fakta. 3. Orang yang kritis akan berpikir reflektif. 4. Orang yang kritis itu orang yang berpikir mandiri. 5. Orang yang berpikir kritis akan terbuka. 6. Orang yang kritis akan yakin dalam mengambil keputusan. Kasih plus. Baiklah anak-anak, terima kasih apa yang disampaikan oleh Mita, Joanna, kemudian Tingkang. Nah, Ustaz kasih penguatan bahwa di antara hikmah berpikir kritis adalah mudah menyelesaikan masalah. Seperti kasus yang kita lihat tadi, harusnya kalau dia berpikir kritis dia akan menyelesaikan masalah sekolahnya dengan indah, tidak ruwet seperti itu. Yang kedua, ya, orang yang berpikir kritis itu punya karakter konseptual, artinya dia akan berpikir realistis, tidak hanya mengikuti kesenangan sesaat. Ya. Orang yang berpikir kritis, ya, itu rasional sekali, mempertimbangkan baik dan buruknya, dihubungkan dengan fakta-fakta yang dialaminya. Kemudian orang yang berpikir kritis akan berpikir reflektif, dia akan merenung dampak-dampaknya itu seperti apa. Orang yang berpikir kritis itu bersikap mandiri, dia tidak akan terkecoh, apalagi terhipnotis, terbawa oleh orang lain, tidak, dia akan mandiri. Kemudian orang yang berpikir kritis, dia akan bersikap terbuka apa adanya. Tujuan sekolah saya apa? Ya harus sampaikan, ya. Tujuannya menuntut ilmu dan lain sebagainya. Kemudian orang yang berpikir kritis akan bisa mengambil satu keputusan yang bijaksana. Nah, saat ini akan Ustaz bagikan LKPD, ya. LKPD, silakan dijawab cepat ya. Ini cepat. Oke, kasih waktu 5 menit cukup ya? Atau 10 menit? Oke, 10 menit. Kita ada 10 menit untuk mengerjakan itu. Bagaimana anak-anak? Apakah LKPD-nya sudah dikerjakan? Sudah. Luar biasa sekali. Silakan dikumpulkan nomor 1, nomor 2. Kasih kita nilai. Terima kasih kok. Nomor 1. Terima kasih. Mana nomor 2? Terima kasih. Nah, terima kasih ya, lembar kerja peserta didik telah terkoreksi dan hasilnya alhamdulillah melampaui KKM. Bagaimana pembelajaran hari ini? Alhamdulillah. Ada yang masih tidak mudah? Mudah sekali. Baik. Ya. Setelah selesai di materi pertemuan ketiga ini, ya besok pertemuan berikutnya akan ada ulangan harian. Ya. Kemudian anak-anak, ya, silakan kita bermuhasabah untuk mendapatkan keberkahan ilmu. Ya. Ya Allah, mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini tentang berpikir kritis dan bersikap demokratis betul-betul bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin Allahumma.